otakku lama-lama blender ini loh. Bukan cuma suaraku yang hilang lama-lama gara-gara blender. Otakku pun hilang lama-lama, bergeser otakku gara-gara blender. Saya dari Bang Blender belum terkenal, tau gak? Udah ngikutin, udah ini. Saya suka aku benci kali sama dia. Benci kali aku sama dia dulu tuh. Iya, apa loh orang ini awalnya banyak yang nggak ini. Tapi saya dari awal, dari dulu, dari fotonya Mike Tyson. Aku kalau udah ada dia tatonya. Bang, aku skip kok, malah apal ini orang ini ngehujat aja kerjanya, gue bilang. Tapi kalau diputer habis itu kita tinggalin, kita sambil kerja, sambil cuci mobil, enak dengernya ketawa-tawa. Tapi lama-lama, ya kan? Lama-lama gara-garanya, loh apa lo orang ini, gue bilang, kok iya juga ya kataku kan, itu juga loh. Kalau ada, saya ingat kayak hampir tahun lalu Bang Blender, tahun lalu itu si ada kafir entah nanya apa. Habis itu Bang Blender bilang, itu kau mati pakai peti, pakai jas, itu dalilnya mana? Kau botol. Iya. Enggak, jadi aku benci kali sama dia. Jadi banyak sih. Dulu aku benci kali sama apa namanya. Emang kadang-kadang cinta itu munculnya dari benci, Blender. Apa lo orang ini, aku bilang kan. Gak suka kali aku menghujat aja, bikin kotor-kotor apologet aja, aku bilang kan. Dihajar nih lo orang kan. Tiba-tiba lama-lama kok iya juga. Mau bertanya boleh enggak? Brad, silakan mumpung ada. Tadi dia assalamualaikum. Bang Brad Muslim atau non Muslim? Muslim, alhamdulillah Muslim dari lahir. Siap. Silakan Bang. Mau nanyain soal ini Al-Quran, surat Maryam, jelasin. Surat Maryam ayat 30, tolong jelasin Muni. Gitu aja. Abang udah baca, itu coba dibaca Bang. Ini saya buka sekarang nih. Itu qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu. Coba Bang Brad dibaca Bang Brad. Mana yang enggak jelas di situ? Ya pengen jelas gitu, pengen dijelasin gitu maksudnya apa gitu, ya, biar roten paham. Berkata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dalam tanda kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Apa yang nggak jelas di situ Bang? Ya udah gitu aja, biar roten tahu aja. Ya makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukron Bang, sukron. Kirain apa tadi? Hampir ku cekek gitu lihat. Iya. Astagfirullah. Masya Allah. Ada aja. Udahlah. Silakan Pawang Domba, silakan brother. Assalamualaikum. Uni Ripa, requestnya beliau tadi dijelasin aja dulu. Ya di situ itu pernyataan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bukanlah Tuhan gitu. Di situ kan jelas, tanpa tafsir pun kita yang bisa bahasa Indonesia kan paham itu. Apa yang kurang jelas di situ? Silakan Ustaz itu jelaskan aja. Saya sambil kerja Ustaz, sambil takut salah ketik saya nanti. Sambil kerja Ustaz. Sedikit ya tentang masalah Quran surah Maryam 30, sebenarnya konteksnya itu sampai 37 gitu, 38 atau 37 yang bunyinya Nabi Isa berkata, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadi Nabi Isa itu menolak untuk dituhankan. Itu yang pertama. Ataniyal kitaba, dia memberikan aku kitab Injil, sebuah ketetapan dari Tuhan, dan menjadikan aku seorang nabi, bukan menjadikan aku seorang Tuhan. Bukan seperti itu perkataan Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Dia menjadikan aku orang yang diberkati dimanapun. Makanya kalau kita melihat ke Bible, Yesus itu dia mengaku sebagai utusan dan dia menjadi orang yang diberkati kemanapun dia pergi. Nah, terus ciri-cirinya dia membawakan seperti sujud dan berdoa. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah wa ausoni bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi ajaran dia itu nantinya akan mendirikan sholat. Ciri-cirinya ketika dia bersujud dan berdoa di taman Getsemani. Itu ajaran Yesus. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Itu yang kedua ajarannya. Yang ketiga, dia mengajarkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Di situ dikatakan dia menjadikan aku orang yang berbakti kepada orang tuaku, bukan seperti di Bible. Barang siapa yang mengikuti Yesus maka harus memusuhi saudara, terus memusuhi orang tua. Itu nggak ada, itu dibantah Al-Quran, itu ajaran di Bible itu ya. Jadi bantahannya itu ada di dalam Quran surah Maryam ayat 32. Terus ayat 33-nya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di situ keselamatan pada hari aku dilahirkan, maksudnya dia selamat dari fitnah Yahudi yang mengatakan bahwa ibunya dan dia adalah seorang pezina dan anaknya adalah anak haram. Maka Nabi Isa di situ ada mukjizatnya, sudah kita ketahui bersama, dia bisa berbicara sewaktu dia bayi. Itu konteks di ayat 33. Wa yauma amutu, dan nanti dia akan mati setelah datang kedua kalinya. Terus wa yauma ub'atsu hayya, ini membuktikan dia adalah manusia biasa seperti kita kebanyakan. Dia lahir, dia mati, dan dia juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, makanya itu konteksnya ke dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Inti ajaran dari Nabi Isa itu ada di ayat 36-nya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Dapat kita lihat ajaran Yesus di dalam Matius 4 nomor 10. Yesus saja menyuruh untuk menyembah Allah gitu. Nah, maka dari itu ya teman-teman, semua yang ada di dalam Quran surah Maryam 30 sampai 36 itu membantah semua tuduhan-tuduhan Kristen. Yesus Tuhan, kata Nabi Isa, aku bukan Tuhan. Yesus membawa Injil, kata Kristen tidak ada Injil yang dibawa. Dibantah semua oleh Al-Quran. Jadi seperti itu konteksnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Jadi Ustadz, itu kan mukjizat yang diberikan Allah di waktu masih bayi untuk mengkontor orang-orang Herodes. Itu dia? Betul. Betul ya? Nah, paham kok kebenaran. Jadi sekarang dari versi kalian, ketika orang-orang Herodes mengejar Yesus, apa konterannya? Ayo, apa? Sehingga orang-orang Herodes tidak jadi membunuh atau menghakimin Bunda Maria dan Nabi Isa. Nah, kalian apa coba? Kok bisa dibiarkan hidup? Oke, sebelum dijawab Bang Blender, saya izin turunkan 3 kawan-kawan muslim ya, kita naikkan. Saya juga deh, saya izin mau cuci mobil. Ya, Nyimak aja di bawah. turunkan Maha saja benar kami, Allah. Bang. Standby aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monitor di bawah, Bang. Siap. Makasih banyak kawan-kawan muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang Kristen naik ya. Kita kasih kesempatan, kita dialog lagi ya. Nanti berikutnya baru kita naikkan lagi kawan-kawan muslim ya. Silakan. Nah, Bang Blender. kebenaran. Kau tadi mengkonter kami Nabi Isa ketika didatangin orang Herodes ingin dibunuh karena dianggap berzina. Nah, sekarang konteran dari kalian apa? Mana coba? Allah memberikan mukjizat di waktu masih bayi berbicara. Langsung cabut itu. Iya. Kok bisa dia bicara? Langsung aja jadi. Hah? Sabar Blender. Kalau di Alkitab itu nggak ada dituduh Maria berzina karena suaminya ada. Makanya Isa dan Yesus itu nggak sama. Ngarang bro. aja kok, kapan menikah dia? Kapan menikah? Udah, itu Kapan? ada datanya dalam Alkitab. Nggak Kapan usah tunjukkan, ditanyakan. kapan undangannya kau terima? Ngarang aja kok, kapan? Mana kapan dia Blender menikah? nanti, kalau di Medan itu banyak teh telur. Nanti kau beli ya Blender, kau minum Kok 2. apa? Aku nanya kapan dia menikah? Itu pertanyaannya, kapan? Kapan dia menikah? Emang tunangan sama menikah sama atau tidak? Di situ udah ada datanya menikah. Kalau ada Di nanti mana? Di mana? Di mana? Tunjukkan. Kalau ada kau buka kamera. Iya, kau buka tunjukkan di celana. mana menikah. Tunjukkan. Bentar. Biar saya buka. Kalau tunangan kok menikah? Masih tunangan aja menggatal kepenginapan. Ngapain coba? Masa mau melahirkan itu lakinya bapaknya bapak kejam itu, setel aja itu. Asa karena tahu dia, masa istrinya dibiarkan melahirkan dengan domba? Cemana kayak gitu laki tuh? Hah? Coba kebenaran binimu.
istrimu sini. Bang, sakit perutku bang, udah mau melahirkan. Oh sebentar ya dek ya, aku bawa kau ke bengkel ya. Bengkel aja masakan domba. Apa nggak ditepuk congormu sama biniku? Tepuk congormu. Blender, Blender, dengarkan dulu. Di Matius 1 ayat 19 dikatakan seperti ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Jadi di situ dari data Matius 1 ayat 19 dikatakan di situ Yusuf itu sudah menjadi dari suami Maria. Ya udah jelas ya. Enak aja Udah, suaminya. jangan lagi Kapan banyak. menikahnya? Dari tunangan tiba-tiba menjadi suami. Kapan? Langsung pernikahannya kapan? Itu disebutkan bahwa Yusuf adalah suami Maria, udah jelas. Ngarang aja, nggak ada menikah kok suami, ngarang aja kok. Jadi waktu pas melahirkan itu udah jadi suami? Waktu pas mau melahirkan di penginapan udah jadi suami? Udah? Udah. Nah, sekarang Udah. gini, kalau memang dia sebagai seorang suami, apa pantas istrinya dibiarkan lahirkan anak domba? Coba, kaulah coba binimu. Lahir di mana? Di bengkel aja, nggak usah kandang domba. Marah nggak binimu? Itu aja dulu. Kalau memang benar-benar suami. Masa suami dibiarkan pula istrinya lahir di kandang domba? Nggak aja. Suami macam apa itu? Coba kalau memang benar-benar suami. Coba kalau kebenaran, coba. Soakal nggak? Coba pas istrimu aja. Aduh bang kebenaran sakit perutku bang, bawa aku ke rumah sakit. Jangan deh, kita bawa ke bengkel aja kandang domba. Kalau nggak congor kau ditepuk kalau bini kau. Ya kan? Itu aja. Kau warkop di situ banyak nggak? Lu ngapain ke warkop? Nggak, kau beli aja teh telur. Kalau di Medan itu teh telur katanya kan. Untuk apa aku teh telur? Apa usah telur? Telur dibuat 2 kuningnya itu biar otakmu agak encer. Setelah Lo aku otak sajikan. kau cuman aja kita bicara logika ini. Kau kemarin pakai logika ngomong. Sekarang begini. Logikamu jalan maksudku Lo Blender. lah, gini lah sekarang. Kalau misalkan kau biarkan istrimu melahirkan di bengkel saja atau di kandang domba, kira-kira cemana menurut kau? Gimana? Kalau memang benar-benar suami. Di mana disebutkan di situ dia lahir di kandang domba? Loh, tapi Nggak dia ada. mengatakan domba, palungan, kandang domba. Jangan tanya saya apa yang diucapkan orang lain sama Blender. Oke, berarti dia di palungan. Ya, dia diletakkan dalam palungan. Soal di mana dia dilahirkan saya tidak tahu. Apakah di kandang domba atau di rumah penginapan? Jadi ngapain ke penginapan dibawa pertama? Ngapain? Kalau mau menginap kan di penginapan. Lo ngapain Ya. orang mau melahirkan kau bawa penginapan? Kau ini ngarang aja. Kalau zaman dulu mana ada rumah sakit Blender? Nggak ada rumah sakit zaman dulu. Penginapan Ya. sudah ada, rumah sakit nggak ada. Ya, betul. Aduh mah, Red Doors Oyo udah ada dulu. Kau ngarang aja kau. Bisa pula penginapan ada, rumah sakit nggak ada. Dari mana jalannya? Ngarang-ngarang kau kebenaran. Aduh, ngarang aja nih. Mau ngapain dibawa ke penginapan? Coba mau melahirkan dibawa ke penginapan. Emang Yusuf ini, si Yosef itu bidan melahirkan apa cemananya? Coba. Rumah sakit korban lelaki ada nanti. Coba. Aduh mah, hancur kali. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Ada ya, kalau di Malaysia itu namanya rumah sakit apa namanya, Ustadz Alif? Korban apa namanya kalau di Malaysia? Coba teman-teman yang di Malaysia apa namanya kalau rumah sakit yang melahirkan anak-anak itu apa namanya? Rumah sakit korban lelaki. Korban lelaki. Masa begitu? Itu pun kadang-kadang sering kali kalian ejek Kristen nih. Pohon korma. Mana lebih baik? Di kandang domba atau di atas palungan atau di bawah pohon korma? Mana lebih baik itu? Kalian ejek juga kami pohon korma. Kadang-kadang nggak tahu diri kalian. Kalau otak kita jalan Blender, udah pasti lebih enak di palungan. Otak kau lah nggak jalan, gila kau ya. Palungan tempat makan hewan, astaga. Woi, dengar kebenaran ya. Kalau ibunda Maryam kami itu melahirkannya, dikawal oleh para malaikat, dijaga sama ribuan malaikat, ditempatkan yang lebih baik. Ini siapa yang ngelilingnya? Domba. Aduh, hancur kali, Bah. Enggak aja kau. Terus siapa yang melahirkannya? Kami dijelaskan dengan cara diberikan mukjizat melahirkannya. Kalian apa? Kurasa pun Yesus, tau nggak Yesus? Kurasa pun ngomong ini, Mak, kalau tahu lah aku mak lahir di kandang domba dari sepalungan, Mak, nggak mau aku keluar dari Mama nih, nggak mau bertahan aku di perut Mama. Betul? Seandainya tahu lah sejarahnya dulu ya. Kita lagi nih besar-besar, misalnya mamaku, Mak, aku dulu lahir di mana, Mak? Kan begitu. Contoh
Contoh mak, oh kau di tempat sampah. Nah, tempat sampah, hah? Kenapa? Ya, mak kalau tahu aku dari tempat sampah, mak nggak akan mau aku keluar dari perut mama. Bertahan aku, mak. Gitulah. Begitu juga dulu Yesus. Nah, kalau misalnya mau dari sepalungan, bertahan dia. Kalau memang dia tahu, nggak aja. Yang namanya perempuan tuh melahirkan itu butuh apa ya? Butuh dia ada suami menjaga. Justru suami macam apa gitu membiarkan istrinya pula dilahirkan yang domba palungan. Macam nggak punya, aduh, masuk akal nggak? Masuk akal nggak kalau logika? Apa Ini kebenaran? saya di belakang layar Bang Blender ketawa dulu loh dari tadi loh. Iya kan itu masuk akal. Kau pulang pula pakai akal. Kau suruh pula aku yang makan telur. Kau yang makan telur apa itu? Domba itu kau makan, bukan aku. Nggak aja kau. Kita sebagai manusia, pikirlah kita, istri kita itu coba, yang namanya melahirkan tuh anak-anak bayi itu butuh steril, butuh situasi yang bagus agar enak melahirkannya, agar enak itu butuh kesterilan karena ada darah. Ini enggak. Kadang aduh palungan cemana lah kau itu. Begitu melahirkan, itu suaranya. Astaga, itu pun bangga kalian. Kadang-kadang kebenaran punya lah akalmu, pakai akal lah gitu loh. Kasihan itu, kasihan. Manusia itu Bunda Maria itu manusia. Mamanya Tuhan itu, kalian gitu kan. Nggak ada yang lebih baik lagi kalian buat tempat melahirkannya. Kadang-kadang sedih juga kita tengok di penginapan. Ngapain ke penginapan? Coba mau melahirkan. Aduh, ini mau main apa mau melahirkan sekarang nih? Enggak, itu Bang Blender benar juga itu Bang Blender dipikir. Masa rumah sakit nggak ada, penginapan ada? Aneh ada, juga ya kan? itu. Aneh kan? Aduh, orang pun kalau mau melahirkan, kalaupun ada rumah-rumah tetangga, suaminya kayak aku lah, izin numpang rumah, permisi aku sama punya rumah tetangga, Pak, izin Pak, istri saya mau melahirkan, butuh pertolongan, pasti dibantu kalau ketika orang mau melahirkan. Pas ini ke resepsionis pula jumpain, cuman ada duit kau, kalau ada duit ya udah nggak usah di sini, kan gitu. Resepsionis pun mengatakan bapak mau ngapain melahirkan, ya nggak mungkin lah nyusahin buat masalah aja ya kan. Itu aja lah, nggak aja logika kau kebenaran, masuk akal nggak kira-kira yang sampaikan? Coba masuk akal nggak? Itu manusia loh, karena kau bilang tadi lagak kali kau mengatakan suami, weh suami nggak ada otak lah suaminya itu, nggak aja kayak gitu, biarkan bininya kayak gitu. Yang ianya Yosef itu banyak kali setel pura-pura cinta karena tahu dia nih, anak Tuhan mau lahir, anak Tuhan. Pikirnya kalau anak Tuhan dia mau menguasai negara ya kan? Pikirnya kan gitu. Kita saja bergaul dengan presiden saja, dekat sama presiden saja bisa kita nguasain satu buah provinsi, apalagi ini Tuhan ya kan? Tahu dia, anak Tuhan nih, tak pura-pura cinta dia kan? Pura-pura setel, ya kan? Karena tahu dia anak Tuhan mau lahir, anak Tuhan nih mau lahir, pura-pura. Biar supaya apa? Dia menguasai satu negara. Deckingnya siapa? Tuhan. Ya macam-macam kau sama aku. Anakku Tuhan, ku cekek nanti. Kan begitu. Masa dibiarkan pula enggak aja suami macam apa kayak gitu. Kau lah coba. Kau nggak usah gitu-gitu kebenaran. Kau punya menantu anak, kau punya anak perempuan. Udah, menantu kau laki-laki. Terus dibuat menantu kau anak kau tuh lahir di bengkel dukanan lomba. Nggak mau nggak kau? Nggak mau nggak kau kira-kira? Kira-kira coba. Apa yang kau katakan coba? Kau tanya kau dulu. Secara nggak usah munafik kita, nggak usah munafik. Kau lah. Apa respon kau? Biasa aja. Nah, tak berarti. Makanya kau yang makan telur. Nggak punya otak berarti biasa aja. Inilah kalian. Memang kalian nggak ada kalian muliakan memang. Ya Allah ya Rabbi. Ngeri kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blender, jangan tuduh-tuduh saya lah. Saya tidak punya anak yang namanya Yesus. Enak aja kalian, memang itulah kalian yang nggak ada kalian memang hargai ya. Ya Allah ya Rabbi, Tuhan mamanya kayak mana perempuan itu, perasaan Bunda Maria itu yang tadinya belum siap dia untuk menjadi seorang ibu, karena perintah dari Allah dia harus siap. Berbagai macam ujian dan cobaan diberikan kepada dia, diserang-serang orang Herodes. Sekarang kalian gak ada menghargainya. Kalian memang binatang pemikiran kalian memang. Ngerilah. Kalian punya seorang ibu loh. Ya seorang ibu, anak kalian anak wanita, gak ada kalian mikir ke situ lah. Bagaimana cobaan-cobaan Bunda Maria itu menghadapi orang-orang Herodes, diserang pagi siang malam, dituduh berzina. Tapi begitu melahirkan kalian jelekkan lagi dia. Kejam kali kalian ini. Memang ajaran apa kalian ini memang? Iya. Nauzubillah min dzalik. Yesus tidak pernah dituduh berzina, Blender. Makanya saya suka Masya Allah, Ustadz Blender. Salim suntangan bolak-balik.
Iya, kejam kali sama orang ini. Kejam lah memang. Aduh, ngeri lah. Ini saya ke bawah-bawah juga, kenapa Bang Blender? Sudah 2000 tahun lalu saya dituduh punya anak nama Yesus. Nggak ada itu ah. Lanjut Ustaz. Gas aja nih Ustaz. Kebenaran nih. Suruh makan dulu. Ya, udah 2000 tahun saya dipitnah ini. Nggak ada. Yesus itu anak saya nggak ada. Anak saya bukan Yesus namanya. Begini Ustaz. Coba kita kasih kesempatan dulu Ustaz Alif ya. Silakan Ustaz Alif. Bang Nasmar sama Bro Jojo ini Kristen atau Muslim, brother and sister? Bang Nasmar. Yang Muslim izin saya turunkan dulu ya, brother ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik, bertanya sampai sepuas mereka, sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Silakan Ustaz Alif, saya kasih kesempatan. Nanti sebentar lagi ya Bang Blender, lihat dulu, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana kau. Aku lagi ini saling suntangan bolak-balik sama Bang Blender ini. Luar biasa. Hebat ya tausiahnya ya. Lanjut ya, tausiahnya. Ya, silakan Ustaz Alif dulu lah, Ustaz luar Alif biasa dulu. Pembelaannya. Silakan. Oke, baik. Saya sedikit ya, Pak Kibinirin. Anda mengatakan sebenarnya justru Yesus itu disindir oleh orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Anda mencatat loh, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Itu Yesus lagi disindir oleh orang-orang Yahudi kalau dia itu dari hasil zina. Makanya dia berkata, kami dilahirkan bukan dari zina. Itu kata orang-orang Yahudi itu. Mereka berkata seperti itu. Janganlah kau lupakan isi kitabmu. Itu justru diskusi atau perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi atau dengan ahli Taurat. Nah, bahkan kitab Anda sendiri mencatat menghadirkan sosok yang bernama Yusuf. Enggak lagi Ustaz Yusuf ini. Itu tujuannya apa saya. itu, coba? Ngapain coba menghadirkan Bapak Tiri kalau tidak tujuannya untuk meredam kalau dia itu agar tidak dituduh dari hasil zina. Ngapain coba ngambil peran siapa itu? Peran pembantu dari luar. Apa tujuannya itu? Malah dibuatkan lagi silsilah agar tidak kena tuduhan bahwa dia itu hasil zina gitu loh. Makanya dihadirkan peran bapaan. Bapak tiri maksudnya. Gitu. Ketika Maria hamil, itu kan kitabmu yang mencatat. Kau bilang malah tidak dituduh. Justru orang-orang Yahudi itu menuduh kalau Maria itu zina. Makanya Islam hadir ketika ibunya Nabi Isa alaihissalam dituduh berzina, langsung anaknya yang menjawab. Langsung anaknya yang mengklarifikasi. Di mana di Alkitab itu datanya bahwa dituduh Maria berzina? Coba tunjukkan dulu Bang Ali. Di mana? Ya, tadi saya bacakan di dalam kitab Anda Yohanes 8, waktu Yesus di situ berdialog, berdiskusi, dia bersoal jawab, dia berdiskusi, berdebat dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu berkata, kami tidak dilahirkan dari zina. Itu sedang menyindir Yesus. Ya, Yohanes 8 ayat berapa tepatnya Bang? 41. Saya rasa nggak ada Bang, karena nggak pernah ada isunya Maria dituduh berzina, ya kan? Nah, kenapa Maria? Oke, baik. Sekarang Anda tidak mau. Sekarang kenapa Maria tidak dituduh zina tapi dia punya anak? Beban jawaban di Anda makin berat. Gimana? Ya, kenapa orang-orang Yahudi tidak menuduh kalau Maria itu berzina, sementara dia punya anak? Karena ada suaminya Yusuf. Nah, karena ada suaminya. Makanya kitab Anda menghadirkan pemeran bapak luar agar meredam kalau Yesus itu adalah hasil zina. Betul nggak? Bukan agar meredam, tetapi agar menapi bahwa Yesus itu keturunan dari Daud. Jadi kalau dilihat Yusuf itu kan satu garis keturunannya sampai ke Daud. Gitu loh, Bang. Buktinya dia keturunan Daud atau bukan? Yusuf keturunan Daud. Nah, berarti kalau gitu Yesus itu anak Yusuf. Secara dunia ya anak Yusuf. Nah, berarti Maria berhubungan suami istri dengan Yusuf dan menghasilkan anak namanya Yesus kalau gitu.
Itu tidak bang, itu setelah Yesus ada lagi anaknya yang lain, saudara dari Yesus. Ya, Tapi itu, kalau untuk itu kan Yesus, Yusuf katanya menikahi bahwa Maria ketika Maria sedang hamil. Ya betul. Dia hamil Iya, dari hasil apa? orang-orang. Hah? Seandainya Maria tidak menikah dengan Yusuf, kira-kira Yesus akan dituduh hasil zina atau tidak? Ya pasti dituduh hasil zina. Nah itu pembahasannya. Pasti dituduh hasil zina. Makanya di dalam Bible justru menghadirkan peran pengganti padahal dia bukan bapak asli tapi dihadirkan agar tidak dituduh zina. Ya. Mungkin Anda berpandangan seperti itu, tapi kalau Anda mengerti Alkitab, maka Anda akan berkata seperti itu. Iya. Kalau Anda mengerti Alkitab, Anda pasti mengatakan bahwa ini adalah penggenapan dari kitab Perjanjian Lama, di mana dikatakan bahwa Yesus itu anak Daud. Penggenapan dengan cara bohongan maksudnya? Kok penggenapan dengan cara bohongan? Bagi orang Yahudi, beneran anak Yusuf. Bagi orang Yahudi, bang, anak angkat itu juga setara dengan anak. Nggak bisa. Ya, Anda buka Lukas 3 nomor 23. Di situ anggapan orang. Gimana? Lukas 3 anggapan orang maksudnya mana? Lah, Yesus itu menurut anggapan orang dia itu anak Yusuf. Iya betul. Memang anggapan orang dia itu anak Yusuf. Lah, berarti aslinya bukan anak Yusuf kan? Kalau secara biologis ya tidak. Nah, Dia kan berarti hanya anggapan orang saja kalau gitu. Ya betul. Lah iya aslinya memang bukan anak Yusuf, makanya bohongan, namanya juga anggapan orang. Iya betul. Anda mau mengarah kemana gitu dengan mengatakan seperti itu? Lah mengarah saya bahwa aslinya Yesus itu bukan anak Yusuf. Ya bukan, secara biologis bukan, tapi secara dunia. Makanya silsilah yang dibuat itu hanya kamuflase saja, hanya bohongan karena berdasarkan anggapan orang, bukan fakta yang sesungguhnya. Jadi anak keturunan Daud itu hanya bohongan saja, dibuat-buat, dipaksakan. Jadi gini bang, kalau di dalam orang Yahudi konteksnya status anak angkat itu ya sudah dianggap garis keturunan, bukan lagi bukan lagi mengatakan itu anak angkat atau apa. Pokoknya dia itu kalau sudah. Nah, kitab Anda sendiri yang mencatat anggapan orang kok. Gimana sih? Kan kitab Anda sendiri yang mencatat menurut anggapan orang dia itu anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Berarti tahu kalau orang-orang Yahudi itu Yesus itu bukan anak Yusuf. Kalau tahu bukan anak Yusuf, berarti silsilah itu bohong. Kok bohong? Lah anggapan orang gimana sih? Anggapan orang ini benar atau salah? Benar. Ya kalau benar anggapan orang berarti aslinya bohong karena cuma anggapan orang. Sekarang begini, analoginya begini. Anak tetangga abang, ada tetangga abang yang mengangkat satu orang anak, ya? Atau aslinya anak saya atau bukan? Bukan. Ya iya, makanya bohongan. Dan tetangga abang mengatakan sama, bang. Ketalip noise kan? Ya udah. Cek. Coba noise. Tes. Udah enggak? Enggak noise ya? Udah enggak. Lanjut. Oke. Lukas 3:23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Pertanyaan saya, isi dari Lukas 3:23 ini benar atau benar? Benar. Dari tadi perasaan saya nggak pernah menyalahkan deh. Ya udah, kalau tidak disalahkan, berarti menurut mereka kalau Yesus anak Yusuf itu hanya sebatas anggapan saja, bukan anak yang sesungguhnya. Kan itu yang lagi dibahas tadi. Setuju. Justru kalau anak sesungguhnya maka Alkitab ini tidak tergenapi. Nah, makanya silsilah ini bohong aslinya.
Belum sadar juga. Belum sadar juga. Bukan nggak sadar, Anda nggak mengerti gitu loh Bang. Loh, jadi malah jadi saya nggak rasa- ngerti. Iya, kan saya sudah jelaskan tadi. Kalau anak angkat itu sama statusnya, nggak beda. Ya nggak bisa Itu sudah lah. Ya. Nggak Orang bisa, jangan orang di- ayatnya sendiri mengatakan anggapan orang. Berarti faktanya memang bukan anak Yusuf. Kalau bukan anak Yusuf, berarti silsilah ini cuman kamu pelase saja. Aslinya bohong. Karena dia Anggapan bukan anak orang sesungguhnya. Anggapan orang di situ apa? Anggapannya itu anak kandung Yusuf. Kan seperti itu aja, bukan nggak anak Iya, Yusuf. menurut anggapan Dia tetap orang, anak Yusuf, betul. tapi bukan anak kan. Iya, Kandungnya makanya kan. silsilah ini Artinya nggak dia benar itu tetap aslinya. anak Yusuf. Benar, dia itu anak Yusuf. Siapa mengatakan dia bukan anak Yusuf? Tapi bukan anak kandung. Itu yang harus abang mengerti di sini. Ah, dia anak Yusuf, tapi aslinya bukan anak Yusuf kan? Apa itu Bukan anak begitu. tiri kan? Dia anak Yusuf. Dia Anak anak tiri, Yusuf, tapi udah. bukan anak kandung. Iya, Bukan anak anak tiri kandung. itu, anak tiri. Silsilahnya dipaksakan. Istilahnya Anda yang membuat. Kalau saya tidak usah membuat istilah. dipaksakan. Itu sama Pak Kombuan aja sekali. Pak Kombuan kayaknya bisa. Ini Ustadz Alif harus diluruskan dulu, Ustadz Alif. Ya, Ya. pertama-tama saya tidak pernah menikahi wanita hamil. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saya tidak ada punya anak namanya Yesus. Ya. Terus yang ketiga, saya bukan keturunan Daud, tapi keturunan Nabi Adam. Macam mana pula ini kebenaran ini? Cambuk dulu dah. Ya udah, kalau memang Pak Kebinirin sudah jujur, ya memang begitulah faktanya. Makanya dihadirkan pemeran pengganti, pemeran tambahan, maksudnya di situ bahwa agar Maria itu terhindar dari tuduhan zina. Kan itu, seandainya tidak ada Yusuf yang menikahi Maria sebelum Maria melahirkan, pasti Maria dituduh berzina. Bahkan kalau dibaca beberapa literatur Yahudi, mereka memang menuduh berzina. Bahkan disindir tadi di dalam Yohanes 8:41, mereka menyindir Yesus, kami dilahirkan bukan dari zina. Gitu loh, itu sedang nyindir Yesus mereka itu. Nah, dihadirkanlah pemeran tambahan yang bernama Yusuf sebagai bapak tiri agar terhindar dari tuduhan zina. Kalau versi Bible, sehingga di situ dibuat pula silsilah tuh yang terhubungnya nanti ke Daud agar menggenapi nubuatan katanya. Padahal aslinya bukan anak Yusuf. Makanya silsilah ini, penggenapan ini, tapi bohong gitu. Karena bukan aslinya. Bukan aslinya itu. Nah, kalau versi Bible menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau di Al-Quran menyelesaikan masalah dengan solusi. Ketika dituduh berzina, Nabi Isa langsung disuruh berbicara oleh ibunya. Silakan kau bicara kepada anakku yang masih di dalam buayan. Maka tidak mungkin kata orang Yahudi kami bisa berbicara dengan bayi. Namun mukjizat Nabi Isa pertama kali ada di dalam sejarah Islam. Dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, qala inni Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Langsung dia berbicara ketika di dalam buayan, maka tuduhan itu langsung selesai karena memang dia itu melakukan mukjizat menunjukkan kalau dia itu seorang nabi. Nabi Isa berkata, aku ini seorang hamba Allah, aku diberikan Alkitab dan aku dijadikan seorang nabi. Begitu kalau versi Al-Quran. Kalau versi Bible menyelesaikan masalah dengan masalah. Lebih hebat Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah jual-jual nama saya pula. Teringat aku Pak Kebinirin nggak berani ngomong, ada Pak Kembuan. Silakan Bang Blender. Teringat aku Pegadaian, capek aku keliling untuk menebus dosa di Pegadaian. Gak adanya dosa ditebus di Pegadaian. Oke, ada Oten nggak di sini? Yang Kristen ada nggak ya? Itu yang warna biru. Kebenaran, kebenaran ngomong yang benar ya. Halo kebenaran.
minta ampun dia. Pak Kebenaran. Ya. Nah, itu disapa sama Pak Kembuan. Oleh kebenaran, tolong apa Anda punya narasi? Host, Pak Kembuan, Ustadz Alif sama Bang Blender, saya izin pamit dulu ya. Soalnya ada yang dikerjakan. Saya mau upload YouTube saya dulu. Siap. Insya Allah nanti naik lagi. Oh ya teman-teman di bawah yang hampir 600 orang, ini mohon bantuannya ya untuk berkunjung ke YouTube saya. Linknya ada di bio. Nah, berkunjung di situ kita bahas macam-macam gitu ya. Nama YouTube-nya Yusuf PI. Terima kasih. Bang Pandi, saya izin pamit dulu ya semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan ataupun kosakata saya yang menyakiti hati saudara muslim saya, dan untuk yang Kristen saya nggak perlu minta maaf gitu ya, karena apa yang mereka sampaikan kesalahan bukan kebenaran, jadi seperti itu. Nah, teman-teman semuanya saya izin pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf PI udah memberitakannya juga ya. Nah, sebentar ya Bang Kombuan, sebentar ya. Saya mau menanggapi Ustadz Alif sebentar. Tadi Ustadz Alif mengatakan bahwa dalam Al-Quran untuk menyanggah bahwa Maria itu berzina, maka berbicara Yesus. Ini mirip sekali dengan kisah. Ini mirip sekali isinya dengan kitab Apokripa ya. Terdapat kisah Yesus berbicara ketika masih kecil, dikenal sebagai Injil Thomas anak-anak. Jadi dalam kitab ini dikatakan, terdapat cerita tentang Yesus yang berbicara dan melakukan keajaiban sejak usia sangat muda. Namun penting untuk dicatat bahwa kitab ini tidak diakui oleh Kristen, Bang. Jadi apa yang Thomas itu siapa? Pak Kebenaran. Thomas itu siapa? Ya, sebentar, Bang. Sebentar. Nanti saya tanya dulu, Thomas itu siapa? Thomas banyak, Bang. Sementara di sini pun ada tetangga saya yang bernama Thomas. Gitu ya, Bang. Yang disebut Thomas yang Anda barusan, yang Anda katakan apokrif itu, Thomas itu siapa? Thomas murid Yesus atau bukan? Bang, Thomas itu banyak bernama Thomas atau siapa? Jadi maksud abang Thomas yang mana? Itu dulu abang terangkan. Loh, saya tanya, Thomas yang Injil Thomas yang barusan kau sebutkan, Thomas itu siapa di situ? Oh, ini Thomas bukan Thomas Jurgi, bukan Thomas Sawas, bukan. Ya. Di sini Thomas yang dimaksud bukan Thomas murid Yesus, Bang. Karena tahun berapa kitab ini ditulis? Bisa saya lihat datanya. Kira-kira emang kitab adanya Thomas tahun ini berapa? Tunggu dulu, coba. Bang. Sabar. Jadi Injil Thomas ini ditulis tahun berapa kira-kira ya? Sebentar ya, Bang. Saya pun nggak tahu nih. Cuman tadi saya dapat data bahwa yang dikatakan Abang tadi, Bang Alif tadi, Yesus berbicara ketika kecil itu ada di Injil Thomas juga gitu. Nah, ini yang bersambut Ayah Ardi nanti ini. Siap, Ustaz. Ya, Anda katakan apokrif. Coba, pengkanonan Bible itu dilakukan tahun berapa sehingga dikatakan bahwa ini apokrif? Tahun berapa itu? Iya, pengkanonan maksud abang gimana nih? Pengkanonan Anda kan tadi mengatakan Injil Thomas itu Injil apokrif. Saya tanya, Thomas itu siapa? Anda gak berani jawab. Thomas adalah murid Yesus. Makanya di sini Kristen lucu. Pernyataan Thomas di Yohanes 20 ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku," dipercaya perkataannya. Tapi ada Injil versi Thomas ditolak. Terus dikatakan Injilnya adalah apokrif. Iya, memang kalau menurut Kristen, Injil Thomas ini apokrif, Bang, nggak diakui, Bang. Lah itu padahal muridnya Yesus. Ya. Tapi gini, tadi saya akan membawa narasinya bukan ke arah situ sebenarnya, Bang. Kenapa ya, ini Anda apokrif? sendiri mau bawa ke arah situ, iya, bukan saya. Saya mengatakan gini, Bang. Apa yang Abang utarakan tadi yang di Al-Quran itu mirip sekali. Enggak saya utarakan, saya keselatankan. Yang Anda narasikan tadi mirip sekali dengan isi Injil Thomas ini gitu loh, Bang Alif. Ya iya, oke, disamakan. Itu yang saya tanyakan dulu. Setuju abang atau enggak nih dengan Injil Thomas? Kalau ada yang mencatat, ya berarti sama setuju. Saya nggak ada masalah.
Kalau ada yang sama, karena Al-Quran menyebutkan demikian. Maka pertanyaan saya adalah, kenapa justru ada Injil versi muridnya Yesus Anda tolak? Itu tadi Injil Thomas ditulis tahun berapa, Ustaz Talib katanya? Dia nggak berani jawab itu. Loh, kenapa nggak berani jawab? Kan itu udah dikomentari sama Hippolytus. Kok nggak berani jawab? Wih, dia terjebak bawa narasi ke situ. Ini ditulis sekitar abad 2 Masehi. Kenapa, Bang? Abad 2 Masehi tahun berapa? Ya, abad 2 ya sekitar tahun 100 lebih lah, 102. Berarti lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus kan? Enggak. Itu Anda salah. Hei, Kodeks Sinaiticus itu ditulis tahun berapa? Abad keempat. Sedangkan Injil Thomas ini ditulis pada abad kedua, 100 lebih. Lebih tua mana? Lanjut, Tat Alif, udah mencret. Lanjut. Oh, mencret? Nggak ada yang mencret, Bang. Saya hanya tadi menarasikan gini, isi Al-Quran kok mirip dengan Injil Kitab Thomas gitu loh. Itu yang saya tanyakan. Kenapa bisa mirip gitu loh? Bukan mirip, hampir sama kalau mengenai kisah berbicara. Iya, Anda mempertanyakan, saya pun mempertanyakan. Saya mempertanyakan, kenapa ada fakta kalau Yesus itu bisa berbicara ketika waktu dalam buayan, lalu dia juga bisa menghidupkan burung dari tanah liat? Kenapa ditolak? Padahal catatan sejarahnya ada. Yang ditulis oleh murid Yesus, namanya Injil Thomas. Pertanyaan saya, kenapa ditolak? Padahal itu murid Yesus. Tetapi untuk melegalkan Yesus Tuhan, pernyataan Thomas malah dilegalkan, diakui. Contoh di Yohanes 20:28, 29, 30 di situ kan, ketika Thomas kaget, ya Tuhanku, ya Allahku, itu bilangnya ke Yesus. Satu kata itu diambil, tapi Injil Thomasnya ditolak, padahal ditulis di abad kedua. Nah, itu pertanyaan saya. Nalo. Iya, benar. Kalau mau jujur nih Bang, kebenarannya kan ya, kalau mau jujur nih, ternyata yang ditulis Thomas itu adalah kesesuaian dengan kejadian pada saat itu gitu loh. Ini bukan soal di kanan atau enggak, ini soal lain gitu loh. Ini bukan soal diterima Kristen atau enggak, ini soal lain. Tetapi ini soal sejarah. Dan ada papirusnya juga, saya bisa bacakan kalau mau. Ada ini papirusnya ada. Gimana tuh? Nanti ya kita juga bisa buka tuh, ada Injil yang diakui dicatat itu. Kisahnya ini. Masa kecil Yesus. Iya. Masa kecil Tuhannya Kristen itu di usia 3 tahun, 5 tahun itu pada ngapain lagi? Apa kalau di kita itu kan lagi seneng main kelereng. Betul, gitu kan. Kayak gitu-gitu. Atau main petak umpet gitu. Ini perkara lain, Ustadz, bahwasanya mau Injil Thomas itu dianggap apokrif atau enggak, itu kan urusan lain, Ustadz. Yang penting ini adalah tulisan orang pada zaman dahulu yang menceritakan tentang sejarah, dan ini ditolak sama Kristen. Itu urusan lain. Kalau mau Kristen mau nolak apa enggak, yang penting ini terjadi gitu loh. Paham? Kebenaran. Kok ini terjadi? Artinya kenapa? Ada hal-hal yang membuat gereja mula-mula itu menolak ini. Aneh. Aduh. Ya mungkin begini, Bang Kebinirin. Itu mungkin begini ya, karena itu banyak membantah ketuhanan Yesus. Tidak ada yang dikatakan Yesus Tuhan di situ, malah Bapa yang dikatakan ya, Tuhan. kalau Bang Kebenaran ini nganggap bahwasanya dianggap apokrif oleh bapak-bapak gereja, pertanyaan saya, apa otoritasnya bapak-bapak gereja menolak ini adalah bukan suatu informasi yang benar? Bukan suatu informasi yang benar, apa? Haknya itu apa? Otoritasnya apa? Coba sebutkan ke saya dong.
begini, kalau di dalam Injil Thomas itu banyak ditanya haknya apa kok malah aku kan nggak tanya itu. Pertanyaan saya, apa haknya bapak-bapak gereja yang tidak mengkanon ini, tuh haknya apa gitu loh, paham nggak? Ya udah, itu kan ada dasarnya. Loh, ditanya apa, jawabnya apa? Aku tanya haknya bapak-bapak gereja. Jelaskan kepada saudara, kok haknya pula? Lah berarti orang mengkanon itu nggak punya hak gitu? Dia punya dong. Nah, apa ya haknya? udah, karena dia bapak gereja maka dia punya hak. Oke, pertanyaan saya, Oke, jelas kan? pertanyaan saya, otoritas tersebut didapat bapak-bapak gereja dari mana? Ini pertama, kenapa ditolak? Ini ditulis di abad kedua. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan kedua, saya. Thomas sendiri nggak hidup di abad kedua loh. Siapa yang menulis kitab ini? Pertanyaan saya. Udah. Sekarang yang tadi kabur. Kenapa Jangan isi kemana-mana. Al-Quran ini mirip sekali dengan isi kitab Thomas ini, gitu loh. Itu yang saya tanyakan. Dengerin. Tadi kan Pertanyaan kata saya. Bang Ali bahwa Al-Quran itu. Pertanyaan saya, bapak-bapak gereja ini mendapatkan otoritas dari mana? Kok dia mendapatkan wewenang itu? Itu saya mau tanya tuh, dapat dari mana bapak-bapak gereja? Wewenangnya dari siapa? Bapak gereja itu merupakan murid-murid dari muridnya Yesus. Oke, mau saya terangkan. Kacau ini. Coba sebutkan ke saya. Yesus memberikan wewenang kepada murid-muridnya untuk mengkanon. Coba. Untuk mengkanon. Coba. Beritahu ke saya, di mana? Di mana tertulis Yesus memberikan wewenangnya kepada murid-muridnya untuk mengkanon kitab yang katanya suci? Coba. Yesus hanya disuruh memberitakan kabar baik. Apa kabar baik itu? Nyambung, saya tadi lanjut. Makanya Bang Ardi, makanya kebenaran offline aja kita yuk. Kalau nggak nyambung gini kena congor kok ketepak, sedap kali itu yuk. Offline aja. Wasitnya ateis, tenang aja kok. Ateis wasit kita cari yuk. Kau pegang panci, aku pegang panci. Kalau kira-kira apa yang ditanya lain dijawab, congor kok pukul pakai panci itu. Ketepak, sedap kali. Dibayar kau. Ada yang mau dandai 50 juta ayo. Ada yang mau dandai nih, ayo. 50 juta. Betul. Ketika saya menanyakan kenapa isi Al-Quran mirip dengan kebenaran. Harusnya kan gini, kebenaran kalau mau diskusi sehat ya. Harusnya kan gini, kalau memang bapak-bapak gereja itu mempunyai wewenang atau otoritas atau bersifat otoritatif, berarti harus diberikan otoritas oleh yang lebih mempunyai wewenang. Siapa itu? Ya Yesus. Sama ketika Nabi Muhammad, contoh. Dengerin dulu. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa teriak-teriak. Saya di rumah sakit. Di mana hak bapak-bapak gereja menentukan kanon? Yang ditanya tadi, kenapa? Saya nggak bisa teriak-teriak. Saya lagi di rumah sakit. Dengerin dulu. Gantian lah ngomongnya. Saya selesaikan dulu. Setelah itu Anda, gitu ya. Oke? Bisa diterima? Bisa diterima? Ya, saya lanjut ya. Al-Quran itu Rasulullah sendiri yang nyuruh nulis. Kepada siapa? Kepada murid, sahabat-sahabat beliau. Jadi ada otoritas langsung dari Rasulullah, gitu loh. Jadi terlegitimasi, gitu loh. Jadi dia punya wewenang nulis karena diberikan wewenang oleh Rasulullah. Paham? Nah, sekarang saya balik. Apa wewenangnya bapak-bapak gereja ini mengkanon? Oh ini diterima Injilnya, ini nggak diterima Injilnya. Ini dari mana otoritasnya? Itu yang saya tanyakan. Tapi kalau masih nggak nyambung, udahlah saya nyerah lah. Lanjut Ustaz Alif. Ya, kita kalau buka data ini ya, ini menarik ini. Makanya yang saya bilang tadi. What's up, Mamang? Ini menarik ya. Ini yang muatnya ini, yang memuat itu bukan Islam. Ini gereja. Bahkan alamatnya ada di Pondok Indah. Mana ya tadi penakku ini buat nunjukin. Nih ya. GKIP, gereja. Ini nih ya. Ini lambang Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta. Ada judulnya Masa Kanak-kanak Yesus. Ini berbahagianya masa anak-anaknya ya. Ya, ini yang dia yang muat loh, masa anak-anak Tuhannya Pak Kibinirin. Nah, di sini dikatakan nih.
kenakalan Yesus pada waktu masih anak-anak. Dengerin, ini yang muat Kristen bukan saya. Nah, kan? Seperti anak-anak kecil pada umumnya, Yesus juga cenderung nakal, egois, melanggar hukum Sabat, mudah marah bila terganggu, dan membantah nasihat orang tuanya. Ini Tuhannya pakai beneran ya, yang lagi saya baca. Dalam beberapa perikop yang ada, diceritakan bagaimana Yesus membuat jengkel dan marah. Kalau narasi Ini Yesus yang lagi jengkel, bukan pakai giliran. Apakah ada komentar? Ini Tuhan Anda lagi diceritain masa kanak-kanaknya. Saya nggak percaya, Bang. Itu aja. Mau Anda narasikan sepanjang apapun, kalau di luar Alkitab, mau siapapun yang menarasikannya, saya nggak percaya. Saya menganggap itu bualan kosong. Ya Itu udah, aja, Bang. Anda Silakan. ceritakan berdasarkan Bible yang Anda bagaimana usia masa kanak-kanak Yesus ketika usia 5, 7, 9, 10 dan seterusnya. Di mana coba? Pasti akan berani. Bang, tidak ada tercatat. Ya, Nggak ada kan? Makanya ini orang Nggak ada. gereja dia catat nih. Suatu hari, ini kayak cerita si Ara sama siapa tuh anak saya lagi nonton anak-anak itu. Pada suatu masa, pada suatu hari, pada saat Yesus berusia 5 tahun, ia bermain-main dengan kolam-kolam kecil. Kancil, cerita kancil ya. Pada Oh, zaman itu- dahulu kala. Oh ini Nah. yang bocor kepalanya itu nggak salah, bocor kepala lempar jambu balungan. Ada nggak itu kira-kira? Ini diceritakan ini. Bertanya dong, boleh bertanya Mengalir ya, kan? kenapa ya? Kenapa nggak bisa menjawab ya? Kenapa itu isinya Lu kok nggak mirip bisa dengan menjawab. Ini yang memuat sendiri orang Kristen masa kecil atau masa Iya, saya anak-anak Yesus. Itu ada di Alkitab nggak? Ada di kitab. Nanti diceritain yang kalian Ada, kan? tolak isi Udah, kitabnya berarti itu gitu loh. datanya bohong, Bang. Gitu aja. Kalau nggak ada di Enggak. Kenapa kau bilang bohong? Wih, kasih Datanya kesempatan ada, bertanya dong. cuma isi kitabnya Oh, Anda mau tolak. Isi kitabnya Anda tolak. Injil Thomas Injil Thomas kan kau tolak tuh. Menceritakan masa anak-anak Tuhanmu gitu, masa kenakalannya, masa suka main di kolam-kolam kayak gitu. Kalau kita mungkin masa pas lagi rebutan kelereng, ya masa-masa kayak gitulah. Tapi poinnya gini Bang Alip, artinya Al-Quran itu mirip isinya dengan kitab Thomas ya? Setuju ya Bang Nah, Alip? ini kita pandang sendiri. Kalau ada yang sama saya tidak menyalahkan. Ya nggak apa-apa, mau Iya. dibilang mirip nggak masalah. Iya. Thomas yang dilihat Nabi Muhammad untuk jadi Al-Quran. Ya, kenapa ke Nabi Muhammad? Justru Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendengar kisah tentang Yesus, tidak pernah mendengar masa kelahirannya. Dia mendapatkan wahyu pengabaran bahwa dia ini ani akhluqu min thair. Aku Siapa yang bisa jadi saksi? menghidupkan Siapa yang jadi saksi burung, dia dapat menciptakan burung, membuat burung Siapa yang jadi saksi? dari tanah liat. Yang jadi saksi waktu dia dapat wahyu. Helma? Siapa yang jadi saksi waktu dia dapat wahyu? Ini mau membahas tentang wahyu atau membahas tentang pemilu? Kok perlu saksi? Ya, terus siapa yang menyaksikan? Aku yang jawab nanti itu, aku yang jawab. Lanjutkan Ustaz. Mayor, baca buku doang. Terus pertanyaan kau nanti aku yang jawab. Ya, slow kau, tenang. Lanjutkan Ustaz, lanjut Ustaz. Saya baca dulu aja ya, biar selesai. Ini bukan punya umat Islam. Ya kalau mau ke proteslah sama gereja itu yang di Pondok Indah. Suatu hari pada saat Yesus berusia 5 tahun, ia bermain-main dengan kolam-kolam kecil buatannya sendiri. Ustadz izin, Pak Kembuan mengakui itu loh, Pak Kembuan. Saya mengakuin itu dari GPIB Pondok Indah. Betul, terus saja betul. Itu dari gereja loh, dari gereja saya akui itu terus saja. Muslim yang menyamar jadi orang Kristen. Kau, Bangki, diam kau Bangki. Ya baca terus, Maksudnya- bagus kok, itu bagus. Iya, maksudnya ini yang punya Muslim nyamar bikin gereja gitu. Iya, itu sih Maksudnya ini aslinya mayoritas masjid. gereja. Nggak tahu dia ini. Iya, Bang Kombuan itu Kristen gitu Ustaz Alif. Memang betul Bang Kombuan bukan Kristen memang. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Silakan dengan bualan Anda. Bual itu. Jadi ini bualan ya? Terus baca ini itu bualan. bagus kok, benar itu benar itu yang di GPIB tulis itu benar. Jadi Anda harus akui itu Protestan punya, itu narasi mereka, terus itu benar kok, terusin aja. Bener ini ya? Aduh, Benar. bentar. Aneh ya. Berat kali berat menerima kebenaran kalian ya.
Yesus kan manusia, selalu kalian mengatakan dia manusia biasa. Pasti seperti itulah. Lucu kalian nih. Aneh nih kalian. Oke, bentar ya, saya lanjutin ya bacanya. Oke. Wah, diulang-ulang terus, nggak kelar-kelar saya. Pada suatu hari, saat Yesus berusia 5 tahun, ia bermain-main dengan kolam-kolam kecil buatannya sendiri yang ia isi dengan air. Entah kenapa teman sepermainannya Yesus, siapa temannya ya? Saya penasaran ini. Ulus. Saya ingin tahu teman mainnya ini. Teman sepermainan Yesus, anak seorang ahli Taurat, yang bernama Hanas, ada namanya. Merusak kolam-kolam buatan Yesus ini dengan sebatang ranting pohon. Saya kebayang sih masa kecil saya dulu kayak gini. Bandel juga ya. ini kok berani ngerusak mainan Tuhannya Pak Ki beneran ini. Aduh, pas kayak aku kecil lah. Pas kayak aku kecil. Besarnya kayak aku nilan berarti Yesusnya. Berarti ya. Oke ya. Yesus tentu saja marah ketika melihat kolam-kolamnya rusak. Yesus memaki anak itu. Kamu betul-betul kurang ajar dan bodoh. Apa kolam-kolam buatanku ini membahayakanmu? Ini firman Tuhan atau bukan ya ketika dia bicara? Ya, mulai detik ini kau akan layu dan kering seperti sebatang pohon, dan kau tidak akan mengeluarkan daun-daun atau akar atau buah lagi. Wah, dikutuk itu Ustaz, dikutuk. Waduh. Iya. Itu tentang pohon ara aku diambil ya. Ya cabut, kebenaran cabut. Itu benar kok, itu Pak kebenaran. Saya nggak menghujat loh Pak kebenaran. Iya. Kau tadi mempermasalahkan Injil Thomas. Ternyata ada yang muat ini di sini di dalam. Makanya ditolak. Kenapa nggak dikanon? Karena nanti di bahan lelucon masalahnya. Itulah Bapak Gereja tidak memasukkan, dijadikan sebagai apokrifa yang disembunyikan. Betul. Dianggap palsu gitu. Tapi kok mayoritas kabur juga, kebenaran kabur juga. Ya kabur lah. Ya malu lah Pak Gembuan. Jadi gimana lagi mau dibilang? Mereka nggak mau terima kenyataan bahwa makanya tadi kebenaran tuh ganti namanya kesalahan. Nah itu aja. Kesalahan. Ya, emang benar kan? Karena berdasarkan dalil mereka, kayak Injil Barnabas, jadi Injil, ya apalagi Injil Maria. Yang paling paham tentang Yesus ya mamanya. Mamanya yang paling paham tentang Yesus. Udah pasti ditolak karena apa? Dia manusia biasa. Dia juga ngompol, masih bayi, ya kan? Betul. Seperti itu faktanya. Iya. Nanti kadang-kadang saya bilang, Tuhan kau buang air besar, marah. Justru kan malah didoakannya Tuhan yang sakit. Kalau orang nggak buang air besar kan usus buntu, ya kan? Betul. Marah dia. Dibilang aku menghujat. Ini lagi apa begitu ya? faktanya kok. Ya Oke, kan? silakan yang baru naik itu Bang Blender. Silakan disapa. Ini lagi debat apa ya? Kristen brother ya. Anda Kristen ya? Iya, saya Kristen. Oke, silakan Ustadz Alif. Kasih kesempatan dulu Ustadz Alif ya, setelah itu Bang Kembuan. Di-mute dulu Bang Kembuan. Ya. Silakan Ustadz Alif. Baik. Saya selesaikan dulu aja ya, poinnya begini. Ya, Inilah tadi, fakta. mungkin ya, silakan. Ya, ini poinnya aja ya. Ini narasi yang disampaikan di gereja Kristen ini ya, yang di Pondok Indah. Jadi memang dia memuat. Bahkan dia mengutip ada di surah Al-Quran. Ternyata di Al-Quran juga ada kisah tentang masa dia menghidupkan burung dan sebagainya gitu. Nah, jadi kesimpulan dia itu, kisah-kisah kenakalan Yesus ini tentu saja bisa mengagetkan jemaat. Kaget nggak loh? Kaget, pada kaget kok tadi. Kaget saya Ustaz. Kaget saya. Makanya dia tuh dahulu maupun sekarang ini, buktinya tadi ada yang nggak kuat karena fakta. Yang mengenal sosok Yesus hanya melalui keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam keempat Injil, Yesus tidak pernah digambarkan sebagai sosok yang begitu keras, tidak tahu sopan santun, tidak punya empati dan kejam, melainkan sebagai sosok yang penuh belas kasih. Masa kanak-kanak kenakalan masa remajanya itu nggak diceritain gitu loh. Saya kira inilah salah satu alasan mengapa bapak-bapak gereja pada waktu itu tidak menerima Injil masa kanak-kanak Yesus.
menurut Thomas ini sebagai kitab kanonik yang diakui kewibawaannya sebagai kitab suci. Ini ditolak itu karena menceritakan masa kanak-kanak Tuhannya kawan-kawan Kristen yang di situ masa kenakalannya di masa remaja. Mengapa ditolak? Yang tadi kita bahas ini, kenakalan Yesus pada waktu masih anak-anak. Banyak Bang Blender nakal juga ya, Bang Blender ya. Nakal juga. Nakal juga ini ternyata. Mohon izin Pak Ustadz. Ya. Enggak lah, Mas. Pak Host, kelakuan Yesus sama kayak kelakuan aku, main koma apa, maki-maki orang. Sama kayak gini juga lah besarnya kayak aku. Berarti Yesus sama besar kayak aku. Sama pas. Lebih baik panggil Bapak. Bapak memang seperti manusia biasa. Itu saya akuin banget. Tadi kalau tadi yang menolak-penolak itu mereka bukan Kristen sejati. Kita harus lihat konteksnya. Ya, karena si Bapak atau Yesus itu menjadi manusia biasa dia waktu 2024 tahun yang lalu. Coba kita tanya dulu Pak Kembuan ya, Bang Kristoforus, apa itu? Kristus. Silakan ditanggapi narasi dari Ustadz Alif. Silakan Bang. Ya silakan dibuka mute-nya Bang Kris. Tapi saya sapa dulu yang baru naik ini, Kristen atau Muslim. Bang siapa namanya ya? Bang Vijay. Bang Vijay Kristen atau Muslim Bang? Muslim. Oke, assalamualaikum. Izin saya turunkan ya Bang ya. Lanjut. Silakan Bang. Siapa namanya tadi? Pak Kebinirin nyesel tadi dia bawa-bawa Injil Thomas. Nyesal. Mencret. Aduh, mati kutu dia. Ustadz. Ya. Mohon izin. Silakan Pak Kristus, silakan ditanggapi narasi dari Ustadz Alif. Itu dapatnya dari mana ya? Saya ingin tahu referensinya dari mana. Oh, gereja. Dari gereja Pondok Indah. GPIB Pondok Indah, Gereja Protestan Indonesia. Itu gereja besar kok itu. Ya di Pondok Indah lah, di Jakarta, Pondok Indah Tengah. Iya, itu masa kecek-kecek. Makanya, tapi kok heran di Kristen-Kristen teman-teman kita ini. Yang nggak tahu pondok gitu loh. Yang nggak tahu Pondok Indah ya kacau gitu ya. Iya. Itu didapat itu kayaknya source-nya itu dari Injil yang dianggap apokrif ya Ustadz Alif ya. Betul. Makanya itu dia membahas kan, bapak-bapak gereja itu menolak mengkanon ini dijadikan sebagai yang sohih lah gitu kan. Karena apa? Karena masa kanak-kanaknya. Makanya kan kisah Yesus itu hilang kisahnya itu. Coba usia 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, usia belasan tahun ke atas. Di mana coba kisahnya hilang? Kenapa hilang? Tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena ada masa kenakalan usia anak-anak. Benar. Nggak sesuai dengan doktrin. Lah ini sendiri yang bilang kok di sini. Dia bilang, maksudnya kalau memang dia 100% anak manusia, diakui sajalah. Kita semua mengalami kok, masa saya dulu main kelereng, main karet, terus main apa tuh, petak umpet. Ada masanya kayak gitu, manusia normal gitu loh. Ada masanya rebutan, kelereng saya dipecahin, kayak gitu marah gitu kan. Ya biasa lah kayak gitu. Tapi kenapa ada catatannya menurut Thomas, tapi ditolak. Makanya tadi Pak Kebinirin, kenapa katakan mirip? Ya justru kenapa Anda tolak gitu loh. Ada faktanya bahkan di kitabnya itu di abad kedua ditulisnya. Ditolak, tidak dikanon. Padahal yang tahu ini murid Yesus. Nah itu silakanlah. Ya, itu maksudnya Pak Kris. Saya tidak berani menarasikan kalau bukan data dari internal Kristen, itu maksud saya. Oke, lanjut. Pak Kris jawab dulu, Kristen apa nih? Pak Kris. Kristen apa ya? Saya Muslim. Saya Muslim Pak Kembuan. Saya Muslim. Enggak, si Pak Kris ini Kristen apa dia? Oh, bukan saya. Oh, sorry. Bukan Pak Kristus. Oke. Pak Kris. Oh, dia enggak denom apa gitu mungkin. Iya, gereja apalah, Bethel, Protestan atau Pantekosta atau apa? Oh iya, Pantekosta. Pantekosta GPDI ya. Gitu ya. PT Kak. GPDI. Dekat Pantai Gading ya berarti Pak Kembuan ya, betul?
Nggak tahu GPDI banyak kok itu, besar juga mereka. Enggak, Nah, tadi katanya Pantai Costa, deket Pantai Gading bukan? Nah, tanya sama dia tuh. Hah? Enggak. Tahu bang. Ngeledek kok Pak ini Pak Ardiansa, Pak Ustadz ngeledek. Jadi Ya udah. Kristos tadi setuju nggak dengan narasi tadi dari GPIB tadi? Nah itu. Kalau saya setuju banget. Masih belum sih belum tentu itu literasinya. Nah, coba Anda bayangkan, Anda bisa ceritakan nggak waktu si Bapak atau Yesus itu waktu kecil, bagaimana Anda tahu nggak? Saya rasa Pentekosta juga nggak tahu itu. Sebenarnya begini aja sebenarnya ya. Kita ini masa kanak-kanak, masa kecil itu apalagi laki, harus aktif. Kalau nggak aktif, kita sebagai orang tua jantungan. Memang begitulah. Kalau normalnya. Memang harus seperti itu gitu loh. Cuman kalau memang diceritain, ya namanya anak laki lagi. Pasti lasa, sana kemari. Memang seperti itu. Itu udah nggak bisa dipungkirin. Anak perempuan aja pun lasa, apalagi anak laki. Betul. Nah, itu memang fakta gitu loh. Karena kan kalian yang selalu mengatakan dia 100% manusia. Gitu loh. Tapi Pak Kebenaran dan Mayor apa tadi nggak mesti jadi turun pangkat dia. Nggak mau ngakuin. Makanya kan malah Pak Kembuan pula dibilangnya apa ya kan, bukan Kristen kan, ngeri kan? Coba. Iya. Nah, betul. itulah Tapi, sulitnya nih. Pak Kris kan Tuhan Yesus dan Allah, begitu ya Pak ya? Pak Kris. Bagaimana bang maksudnya? Allah luar biasa. Amin. Waduh, mungkin saya yang kurang bagus kak sinyalnya atau dia, saya nggak tahu. Agak jantungan Pak Kembuan, agak Sinyalnya jantungan. Sinyalnya keduanya bagus, tetapi orangnya aja ini lagi posisinya terguncang nggak sinyalnya gitu loh. Iya, Sinyal jantungnya dalam kepala terguncang, kita. jantung terguncang. Lagi di luar bang, lagi makan. Banyak Oh, lagi orang. makan. Oke, Pak Kris, Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah adalah juru selamat Anda? Ya, nggak jawab juga. Lemah jantung. Tadi dia dipikirnya data yang dibawa Ustadz Alif tuh salah kan gitu kan, ditengoknya jantungan lemah dia tuh. Tapi itu menarik Ustadz Alif untuk dikaji lebih dalam ya Ustadz Alif ya. Mungkin bisa jadi ini menjadi bahan kajian baru kita Ustadz Alif untuk apa ya, mempelajari yang dianggap sebagai apokrifa tuh Ustadz Alif. Betul. Ya, memang di Kristen juga itu nggak pernah dibahas. Dan ini gereja terbesar di Indonesia. Ya, maaf saya potong ya. Ya. Ya, karena kan andai pun itu tidak dianggap sebagai sebuah kitab suci, tapi kan tidak ada satu orang pun yang menyalahkan, tidak ada punya hak orang yang menyalahkan di situ mengenai sejarah itu. Sejarah itu kan di situ kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kan berhubung kita udah jauh ya kan Ustaz ya? Betul nggak Ustaz? Bisa jadi benar, bisa jadi salah, kan begitu. Tetapi umat Islam wajib mengimani bahwasanya apa yang tertera di Al-Quran itulah pasti yang benar. Tidak mungkin kemungkinan. Tidak mungkin kemungkinan. Betul ya Ustaz ya? Betul. Ya. Gitu. Silakan mungkin Ustaz Alif di. Saya selesaikan dulu poin ini ya. Ini poin yang pernah saya bawa dulu. Makanya kalau mau main-mainan kayak mana kawan-kawan Kristen ya harus siap bermain gitu. Karena ini data juga. Al-Quran mengisahkan tentang kelahiran, tentang kehamilan, kelahiran, dan dia membuat burung dan sebagainya. Itu apa kabarnya? Ini ayat Al-Qurannya ya. Bukan dari informasi penelitian, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id yulquhum aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam. Al-ayah ya. Yang demikian, ini tentang kisah Nabi Isa dan ibunya Sayyidah Maryam. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib atau wahyu yang kami wahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Menerima kabar, informasi itu wahyu, bukan penelitian, bukan penyidikan atau penyelidikan,
bukan mencari informasi kepada orang-orang terdahulu. Nabi kami bukan gitu. Murni pure wahyu. Oke? Makanya di sini dikatakan, dijelaskan ya kehamilan, kelahiran. Nah, ini contoh wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum. Nabi Isa itu seorang rasul untuk Bani Israel. Dia berkata ya, anni qad ji'tukum, sesungguhnya aku ini telah datang untuk kalian semua, bi ayati mir rabbikum, dengan tanda-tanda dari Tuhan kalian semua. Anni akhluqu lakum minat tin. Dia itu membuat sebuah burung dari tanah dan sebagainya. Ini wahyu, bukan karangan, bukan penyelidikan, apalagi membuka kitab apokrif, kitabnya Thomas, bukan, nggak ada kayak gitu. Ini dalam literatur Islam, faktanya memang begini. Nah, kisah ini maka selesai ya. Ini kita buka ke yang tadi. Kisah di dalam Al-Quran ini ada diceritakan di Injil Thomas, masa kanak-kanak yang memang tidak akan diakui karena tidak mencerminkan Tuhan gitu. Masa kanak-kanak Yesus itu karena pribadi nakalnya, bandelnya, bahkan di sini pernah bapaknya marahin tuh. Bapaknya Yesus, Pak Yusuf, marahin Yesus. Nih contoh. Maka Yusuf segera memanggil Yesus dan menasehatinya. Mengapa kamu melakukan demikian itu? Lihatlah orang-orang ini menderita. Ya ini gara-gara dia marah dan sebagainya. Ini tentang masalah kelakuan dia gitu ya. Saya persingkat aja, mohon maaf. Lagi, kenapa sih? Ustadz, entar dulu. Kenapa pada tumbang semua?